Lalu apa keuntungan dan kerugian menjadi anggota BRICS? Organisasi antar pemerintah BRICS baru-baru ini menerima Indonesia sebagai bagian dari anggota penuh mereka. Langkah yang diambil pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat tanah air. Ada yang mengkhawatirkan bahwa langkah Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh BRICS akan membuat Amerika Serikat dan negara-negara barat terusik. Usikan itu tentu saja dapat berujung pada sanksi politik maupun ekonomi yang merugikan Indonesia. Namun di sisi lain, langkah pemerintah Indonesia untuk bergabung menjadi anggota penuh BRICS merupakan langkah yang progresif, menimbang situasi geopolitik dunia yang semakin tidak stabil di bawah dominasi negara-negara barat. Oleh karena itu, di tengah situasi yang mengandung pro dan kontra ini, timbul satu pertanyaan. Apakah hitungan politik Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh BRICS telah sesuai? Bahkan, anggota parlemen Malaysia menyebut Indonesia aib Asia Tenggara, negara miskin yang tak pantas masuk dalam kumpulan negara maju. BRICS, organisasi antar pemerintah yang diinisiasi oleh Brazil, Rusia, India, dan Cina ini secara resmi memulai pertemuan resmi organisasi mereka pada tahun 2009 yang lalu. Dalam sejarahnya, alasan pembentukan organisasi ini cukup sederhana, yakni ingin membangun kekuatan baru yang dapat melawan dominasi barat yang semakin memperburuk situasi geopolitik dunia. Dengan semangat yang di bawah BRICS, Indonesia memiliki alasan bersama yang secara tidak langsung sejalan dengan misi yang dibawa oleh organisasi antar pemerintah ini. Cita-cita BRICS untuk menjalin kerjasama yang multipolar dalam memajukan negara-negara berkembang yang ada di bagian Global South sebenarnya sudah tercermin sejak lama di bawah Konferensi Asia Afrika yang diinisiasi Indonesia pada tahun 1955 yang lalu. Konferensi yang akhirnya melahirkan gerakan non-blok ini membawa komitmen yang kuat untuk menjadikan tatanan dunia yang lebih multipolar dalam berbagai bentuk kerjasama. Selain itu, situasi geopolitik dunia yang semakin tidak stabil akibat ketegangan ekonomi yang timbul dalam persaingan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina, tentu saja membuat Indonesia harus bersikap tegas dalam memijakkan kaki ke dalam keputusan politik yang dapat memberi peluang lebih besar terhadap kesejahteraan Indonesia ke depannya. Komitmen para pendiri bangsa serta pertimbangan politik Indonesia di tengah-tengah situasi ekonomi global yang runyam membuat keputusan politik maupun ekonomi Indonesia harus didasarkan pada kesepahaman Indonesia dan para sekutunya. Kesamaan semangat dan cita-cita yang dibawa oleh BRICS dan Indonesia membuat keduanya memiliki kepentingan bersama yang cukup kuat. Sehingga wajar saja bila langkah pemerintah Indonesia ini dinilai cukup progresif dalam mewujudkan perkembangan dan kesejahteraan Indonesia. Sekarang kita telah memahami alasan mengapa Indonesia tertarik untuk bergabung menjadi anggota penuh organisasi antar pemerintah BRICS. Selanjutnya, seperti apa sih peluang ekonomi dan perdagangan Indonesia sebagai anggota penuh organisasi ini? Bila kita melihat dari sisi peluang ekonomi, negara-negara anggota BRICS bila digabungkan telah menyumbang sekitar 36,7% dari produk domestik bruto global. Lebih tinggi 2,7% daripada PDB yang disumbang oleh negara-negara G7. Berdasarkan fakta ini, tindakan Indonesia untuk masuk sebagai anggota penuh BRICS telah tepat, sebab sumbangan PDB negara-negara BRICS yang cukup besar dapat memberi dampak yang cukup positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan bantuan negara-negara BRICS, PDB Indonesia akan meningkat dan tidak menjadi mustahil. Kesejahteraan ekonomi bagi Indonesia akan tercapai di masa yang akan datang. Selain itu, sinergi antara negara-negara BRICS dalam menjadi alternatif atas dominasi Barat dapat memunculkan pertumbuhan pasar-pasar baru di antara para anggotanya. Dengan BRICS sebagai jembatannya, pertumbuhan pasar baru di Asia, Amerika Latin, dan Afrika akan menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi Indonesia dan juga bagi pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan. Posisi strategis Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara tentu saja akan semakin solid. Kekuatan ekonomi Indonesia masih belum memiliki infrastruktur yang memadai dan masih bertumpu pada ekspor komoditas akan berubah secara signifikan berbekal posisinya sebagai anggota penuh BRICS. Melalui akses pendanaan alternatif,
New Bank Development dan kerjasama Selatan-Selatan dapat memberikan kekuatan yang sangat signifikan bagi Indonesia, terkhusus dalam perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Namun, di tengah kekuatan perdagangan yang ditawarkan BRICS, Indonesia tentu saja mendapatkan ancaman ekonomi yang cukup serius dari negara-negara barat. Dominasi ekonomi dunia yang saat ini condong ke negara-negara barat membuat ancaman akan sanksi ekonomi dan perdagangan yang mereka layangkan tak dapat kita anggap remeh. Bila para anggota BRICS tidak solid dalam menghadapi ancaman sanksi ekonomi barat, bukan menjadi tidak mungkin posisi ekonomi Indonesia juga ikut terancam. Posisi ekonomi Amerika yang cukup solid melalui kekuatan dolar mereka membuat setiap ancaman mengenai sanksi ekonomi yang akan mereka layangkan bagi negara-negara yang berusaha melawan dominasinya patut untuk diwaspadai. Demi menghindari tekanan ekonomi barat dan melawan kekuatan dolar Amerika, negara-negara anggota BRICS secara solid membentuk BRICS Pay, sebuah sistem pembayaran digital lintas negara bagi sesama anggota BRICS. Dengan adanya BRICS Pay, para negara anggota BRICS berpeluang besar untuk tak lagi menggunakan mata uang bersama seperti dolar Amerika Serikat dalam setiap perdagangan yang terjalin. Nah, dengan begitu, para pelaku usaha dan konsumen yang ada di negara-negara BRICS dapat bertransaksi dengan aman dan lancar dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing. Dengan adanya BRICS Pay, para anggota yang menggunakannya tidak perlu lagi bergantung pada sistem konvensional seperti SWIFT atau kartu pembayaran internasional yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan barat. Di samping keunggulan itu, BRICS juga memberi dampak positif dalam pembangunan negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. Berbekal New Bank Development, BRICS berkomitmen untuk membangun infrastruktur berkelanjutan yang dapat membangun kekuatan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Dengan adanya NDP, pendanaan proyek-proyek infrastruktur, serta tantangan gejolak finansial negara berkembang dapat diatasi. Di tengah keunggulan-keunggulan yang ditawarkan BRICS kepada para anggotanya, tak dapat dipungkiri bahwa organisasi antar pemerintah ini memiliki tantangan dan resikonya sendiri. Bila melihat dari tren pertumbuhan ekonomi yang ada, di antara negara-negara BRICS, China berada di urutan pertama sebagai negara anggota BRICS yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat besar dan pesat. Hal ini tentu saja menjadi tantangan. Di tengah posisi BRICS dalam melawan dominasi Barat, di dalam tubuh BRICS juga terdapat superioritas ekonomi China. Hal ini tentu saja dapat menjadi tantangan yang cukup besar. Pertumbuhan ekonomi China yang solid dan cukup pesat membuat negara ini menjadi superior. Hal ini dapat membuat negara-negara BRICS yang awalnya melawan dominasi Barat justru terjebak dalam perlawanan yang sia-sia, sebab hanya memindahkan ketergantungan kepada kekuatan superior yang lain. Selain itu, resiko geopolitik juga timbul pada wacana pembentukan mata uang baru BRICS. Akibat wacana ini, Donald Trump mengecam akan menaikkan tarif impor bagi para anggota BRICS sebesar 100%. Bila hal ini benar-benar terjadi, maka bukan menjadi tidak mungkin kesatuan para anggota BRICS dapat tergoyahkan. Apalagi bila kita melihat hubungan internal para anggota BRICS seperti China dan India. Perbedaan sistem politik dan ekonomi keduanya telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Dengan situasi internal yang bisa goyah kapan saja, dapat dipastikan bahwa BRICS memiliki tantangan dan resiko yang cukup besar dalam mencapai tujuannya. Bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan akses pada New Development Bank, Indonesia dapat memperoleh pendanaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, partisipasi Indonesia dalam BRICS juga dapat membantu diversifikasi pasar ekspor Indonesia yang saat ini masih bergantung pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Negara-negara anggota BRICS seperti India dan Afrika Selatan telah membuktikan bahwa diversifikasi mitra dagang melalui BRICS membuka peluang untuk menjalin hubungan perdagangan yang lebih seimbang dan menguntungkan. Indonesia dapat memanfaatkan kerjasama ini untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara barat dan memperluas pasar di wilayah seperti Afrika dan Amerika Latin. Namun, tantangan yang dihadapi oleh anggota BRICS lainnya dapat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Afrika Selatan misalnya.
mengalami tekanan domestik akibat ketergantungan yang tinggi pada China sebagai mitra dagang utama yang justru menciptakan ketidakseimbangan dalam perdagangan bilateral. Sementara itu, India menghadapi dilema geopolitik karena konflik perbatasan dengan China, meskipun tetap mendapatkan manfaat kekuatan ekonomi China melalui aliansinya dengan BRICS. Indonesia perlu belajar dari tantangan ini, dan dengan strategi yang tepat, BRICS dapat menjadi platform bagi Indonesia untuk meningkatkan perannya di kancah internasional, sekaligus memperkuat fondasi ekonominya secara berkelanjutan.